Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iwayan Pendi Aryardana, mahasiswa dari jurusan Agribisnis Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Haluleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas komponen-komponen pembangun sistem komputer. Untuk mengoperasikan sebuah komputer, terdapat 3 komponen utama yang harus terpenuhi. Karena ketiganya ini memiliki peran yang sangat penting. Jika kurang satu saja dari 3 komponen ini, maka bisa dipastikan komputer tidak akan pernah bisa dioperasikan. Dengan kata lain, ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan. Ketiga komponen yang saya maksud adalah perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan juga pengguna, brainware. Berikut adalah penjelasan tentang ketiga komponen tersebut. 1. Hardware. Perangkat keras atau dikenal juga dengan sebutan hardware adalah bagian fisik dari sebuah komputer yang dapat diraba dan dilihat secara langsung. Hardware terdiri dari beberapa komponen elektronik yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer hardware terdiri dari beberapa bagian, antara lain yaitu perangkat input atau output, perangkat pemproses, perangkat penyimpanan. Berikut penjelasan dari bagian-bagian dari perangkat keras komputer. Pertama, motherboard atau papan induk berfungsi sebagai tempat di mana komponen elektronik diletakkan. Komponen elektronik tersebut terdiri dari CPU, RAM, ROM, disk, dan lain-lain. 2. Power supply merupakan sebuah kotak yang berfungsi sebagai pemasok daya listrik untuk disalurkan ke motherboard, flash, dan pengontrol voltage. 3. Penyimpanan komputer adalah bagian dari komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan atau mempertahankan data digital, baik dalam jangka panjang maupun sementara. Contoh penyimpanan komputer sementara adalah RAM, random access memory. Sedangkan penyimpanan komputer untuk jangka panjang antara lain hard disk, CD, DVD, floppy disk. 4. Pengontrol penyimpanan berfungsi untuk mengontrol penyimpanan komputer seperti hard disk, floppy disk, CD, ROM, DVD, dan RAM, dan driver lainnya. Contoh pengontrol penyimpanan komputer antara lain ID, SCSI, SATA, dan lain-lainnya. 5. Pengontrol komputer bus atau paralel, serial, USB, freeware berfungsi untuk menyambungkan komputer dengan perangkat tambahan luar lainnya, misalnya printer atau scanner. Kartu suara berfungsi untuk menerjemahkan signal dari papan sistem ke bahasa yang bisa dimengerti oleh speaker. 7. Jaringan komputer berfungsi untuk menghubungkan komputer ke internet maupun ke komputer lainnya. Perangkat input berfungsi untuk memasukkan suatu yang berkaitan dengan instruksi yang diberikan kepada komputer oleh pengguna. Berdasarkan contohnya adalah mouse, keyboard, dan lain-lainnya. Perangkat output berfungsi sebagai penampil atau keluaran dari proses yang dilakukan oleh komputer. Itu selanjutnya ditampilkan kepada pengguna. Contohnya monitor, trigger, dan printer. 2. Software atau perangkat lunak. Secanggih dan semahal apapun hardware yang terpasang pada komputer tidak akan bisa bekerja jika tidak ada software di dalamnya. Software perangkat lunak merupakan instruksi-instruksi yang dibuat untuk memerintahkan komputer agar dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Perbedaan mendasar antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer adalah berada pada segi fisiknya. Perangkat keras hardware bisa diraba dan
terlihat wujud aslinya, sedangkan perangkat lunak atau software tidak. Perangkat lunak komputer dibuat dan ditulis oleh programmer menggunakan bahasa pemrograman yang terdiri dari beberapa baris kode. Kode-kode tersebut kemudian dikomplikasi atau diterjemahkan oleh kompiler ke bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Berikut macam-macam perangkat lunak komputer yang sering kita temui. Sistem operasi atau operating system. Bisa dibilang sebagai operasi, ini adalah nyawa dari komputer. Tanpa adanya sistem operasi yang terinstal pada komputer, maka komputer tidak bisa dioperasikan. Beberapa contoh sistem operasi komputer yang banyak digunakan antara lain Linux, Mac OS, Mac OS, dan Windows. Perangkat lunak application software merupakan software yang bisa kita gunakan sehari-hari dan berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya aplikasi Office, pemutar suara, pemutar video, web browser, dan lain-lainnya. Pengendali perangkat keras, device drive merupakan software yang berfungsi sebagai penghubung antara perangkat pembantu dengan komputer. Tanpa adanya driver, setiap perangkat keras pembantu yang dipasang ke komputer tidak dapat terkendali. Perangkat lunak menetap firmware merupakan perangkat lunak yang dibuat atau ditanamkan di dalam perangkat keras. Perangkat lunak merusak malware merupakan perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan untuk merusak sistem komputer. Biasanya malware dibuat oleh hacker atau kelompok tertentu dengan tujuan kejahatan. 3. Brandware. Brandware merupakan pengguna atau pemakai komputer yang bertugas untuk mengoperasikan komputer itu sendiri. Canggih apapun hardware dan software pada sebuah komputer, tetap saja komputer tersebut tidak berguna jika tidak ada yang mengoperasikannya. Karena pada dasarnya komputer hanyalah rangkaian elektronika yang tidak dapat bekerja sendiri. Setelah kita memahami 3 komponen utama pembangun sistem komputer dan fungsinya, bisa kita simpulkan bahwa hardware, software, dan brandware memiliki keterkaitan atau ikatan yang erat antara satu dengan lainnya. Jika salah satu dari komponen tersebut tidak tersedia, maka bisa dipastikan tidak bisa disebut sebagai sistem komputer. Sekian, terima kasih.